Bagaimana tanggapanmu terhadap Gus Miftah yang mengatakan goblok terhadap seorang penjual teh? Oke, Gus Miftah berdiri di persimpangan antara lidah yang lancang dan jiwa yang bermakna. Ketika ia menyebut goblok kepada seorang penjual es teh, dunia pun beraksi. Kata itu sederhana namun tajam, seperti pedang yang mengiris bukan hanya pendengar tetapi juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita melihat dari sisi filsafat moral, tindakan ini mengundang pertanyaan, apa yang membuat suatu ucapan bermoral atau tidak bermoral? Aristoteles pernah berkata, kebajikan itu terletak di tengah-tengah. Artinya, tindakan manusia yang baik adalah yang menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Menghina seseorang walau dengan alasan bercanda mungkin telah melampaui batas kebajikan ini. Namun, kita juga harus memikirkan konteks. Apakah Gus Miftah bermaksud mendidik ataukah hanya sebuah kelalaian emosi yang lepas kendali? Di sini Immanuel Kant akan memandang tindakan itu dari perspektif maksud atau intensi. Jika niatnya baik, misalnya ingin memberi kritik agar orang tersebut memperbaiki diri, barangkali ucapan itu punya justifikasi. Tetapi Kant juga menekankan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Dalam menghina, kita seringkali melupakan ini, bahwa manusia dalam statusnya sebagai Homo sapiens adalah makhluk yang bermartabat yang tidak boleh direndahkan. Kemudian Jean-Paul Sartre dalam pemikirannya tentang eksistensialisme akan melihat ini dari sudut kebebasan dan tanggung jawab. Gus Miftah sebagai manusia yang sadar adalah makhluk bebas untuk berbicara apa saja, namun kebebasan ini tidak berjalan tanpa konsekuensi. Sartre mengingatkan bahwa kita dihukum karena kebebasan kita sendiri. Apa yang diucapkan Gus Miftah seperti daun jatuh di sungai membawa gelombang yang mempengaruhi lingkungannya. Pertanyaannya adalah, apakah kata itu membangun atau menghancurkan? Nah, disinilah tanggung jawab moralnya diuji. Di sisi lain, Martin Buber melalui gagasannya tentang hubungan aku-engkau akan memandang peristiwa ini sebagai refleksi hubungan antar manusia. Saat kita berbicara dengan seseorang, apakah kita melihat mereka sebagai subjek yang setara ataukah sebagai objek yang pantas untuk dipermainkan? Dalam mengucapkan goblok, ada kemungkinan bahwa hubungan itu berubah dari aku-engkau menjadi aku itu, di mana orang lain kehilangan kemanusiaannya di mata kita. Tetapi narasi ini tidak berhenti pada Gus Miftah saja. Kita juga sebagai pendengar harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita memandangnya sebagai manusia yang sama-sama memiliki kelemahan atau kita menghakiminya dari ketinggian moral yang kita buat sendiri. Nah, Al-Ghazali mengingatkan bahwa manusia selalu terjebak antara dosa dan taubat. Maka, akankah kita memberi ruang baginya untuk menjelaskan atau kita memperbesar kesalahan itu menjadi vonis tanpa akhir? Pada akhirnya, ini bukan sekedar soal kata goblok. Ini adalah cerita tentang manusia, hubungan dan nilai-nilai yang kita pegang. Seperti Socrates yang selalu bertanya, apa itu kebajikan? Insiden ini memaksa kita bertanya, apakah kebajikan ada dalam ucapan, atau dalam niat, atau dalam dampaknya? Dan lebih jauh lagi, apakah kita siap memaafkan ketika kesalahan itu terjadi pada siapa saja, bahkan pada mereka yang dianggap panutan? Mungkin dalam kerendahan hati, jawaban terbaik adalah mengingatkan tanpa menghakimi, memperbaiki tanpa meredahkan. Karena sejatinya, manusia adalah pembelajar dan kesalahan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Seperti itu, terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan, biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.